Selamat pagi pada ibu-ibu semua yang ada di NDC. Suara saya bisa didengar dengan baik? Bisa Pak Jan. Bisa, oke. Selamat pagi sekali lagi. Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik, tetap semangat. Ya, di masa PPKM ini katanya pelan-pelan kita melar. Siapa yang melar di masa PPKM ini? Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya. Saya mengucapkan selamat pagi pada teman saya, teman baik saya, Bapak Pendeta Yusia, Disa Putra, Ibu Widya, ada Pastor Dennis juga di sini. Selamat pagi, Ibu Ruth. Selamat ulang tahun NDC Women yang ke-29. Wow, lebih tua usianya dari usia pernikahan saya nih. Ya, tetap semangat. Semoga semuanya sehat. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami, apapun yang sedang terjadi di sekeliling kami, meskipun kami tidak selalu mengerti, tapi satu hal kami tahu bahwa Engkau baik. Engkau berjanji bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang Immanuel. Itu sebabnya kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau bersuka cita di dalamnya. Terima kasih untuk pelayanan dari NDC Women yang hari ini ulang tahun ke-29, untuk penyertaan Tuhan, untuk perbuatan tangan-Mu yang ajaib melalui mereka, untuk kesetiaan yang Tuhan tunjukkan kepada mereka. Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi, biar Kau pakai pelayanan ini lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan, terutama di masa-masa pandemi ini. Terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Urapilah hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan, supaya bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup mengubah kehidupan kami sehingga transformasi terjadi. Hidup kami menjadi serupa dengan gambar Tuhan. Jadi berkat buat orang banyak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua mengucap syukur dan berdoa, dan semua yang percaya katakan amin. Amin. Well, here we are, kita kebaktian zaman now, yaitu secara online. Ada baiknya saudara bisa ada di kenyamanan rumah sendiri, ya, belum mandi pun bisa ikut kebaktian, nggak ada yang mempersoalkan. Ya. Kalau lapar bisa ambil roti sebentar atau makan kacang, kalau haus bisa minum, ya, nggak ada yang mempersoalkan. Tapi biar waktu-waktu sebentar ini tolong diarahkan kepada apa yang mau saya share. Saya ambil dari kitab Efesus pasal yang kelima. Ya, sengaja saya nggak siapkan PowerPoint sehingga ibu-ibu bisa ikut buka Alkitabnya, ya, gitu, bisa ikut gores-gores apa, mencatat atau highlight. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai 17. Surat ini, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, katakan seperti ini, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. So itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini ayat sudah saya kenal cukup lama, sudah saya khotbahkan berkali-kali, tetapi belum pernah berbicara sedemikian kuat seperti pada saat pandemi ini. Ya, dikatakan di sini dari ayat 15 dikatakan bahwa perhatikanlah dengan seksama, artinya perhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang harus diperhatikan, bagaimana kamu hidup, katanya. Artinya yang harus kita perhatikan itu adalah gaya hidup atau lifestyle atau pola hidup kita. Gaya hidup atau lifestyle inilah yang sebetulnya membentuk rutinitas kita. Rutinitas itu adalah sesuatu yang kita lakukan tanpa harus berpikir lebih dahulu. Ya, yang pada akhirnya menentukan bagaimana hidup kita sekarang ini, hidup yang kita miliki sekarang ini. Jadi kalau kita tidak suka dengan apa yang kita hidupi sekarang ini, kita harus memeriksa gaya hidup kita.
Kita harus memeriksa pola hidup kita. Ya, di awal tahun biasanya, saya nggak tahu tentang ibu-ibu yang ada di NDC, tetapi di awal tahun biasanya, terutama anak-anak muda nih, tapi orang tua pun banyak juga yang melakukan. Biasanya orang buat namanya resolusi, ya, resolusi tahunan atau New Year Resolution. Ya, biasanya itu yang namanya gym, ya, tempat latihan itu, tempat olahraga itu biasanya gym itu penuh bulan Januari, Februari itu biasanya penuh banget gitu, karena ada orang-orang yang mau buat resolusi pengen sehat, ya atau pengen slim, pengen lebih kurus lagi. Biasanya penuh tuh, tapi kalau udah bulan-bulan April, Mei, Juni gitu ya, udah mulai sepi lagi. Ya. Dari sebuah studi yang dilakukan di University of Scranton yang ada di Amerika, menyatakan bahwa hanya sekitar 8% orang yang berhasil memenuhi resolusi tahunan mereka. Cuma 8%. Artinya 92% mereka-mereka yang membuat resolusi itu gagal memenuhi target mereka. Meskipun mereka sudah berusaha dan mereka sudah buat resolusi tahunan mereka. Nah, pertanyaannya mengapa mereka gagal? Nah, ada seorang penulis buku tentang leadership, ya namanya James Clear, mengatakan seperti ini. Saya bacakan, saya ambil quote-nya dalam bahasa Inggris lebih dahulu. Dikatakan, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Dia bilang gitu. Anda tidak naik ke tingkat tujuan Anda. Anda akan selalu jatuh atau berada atau kembali pada tingkatan sistem yang Anda punya. Ya, Anda tidak naik ke tingkat tujuan Anda, tapi Anda akan selalu jatuh atau berada pada tingkatan sistem yang Anda punya. Jadi goal, target atau tujuan, resolusi itu tidak menentukan sebuah kesuksesan. Yang menentukan adalah sistem. Berarti nggak cukup hanya punya goal, nggak cukup hanya punya target, nggak cukup hanya punya visi saja, tetapi yang tidak kalah penting adalah memperhatikan apakah kita mempunyai sistem. Nah, sistem dalam hal ini adalah gaya hidup. Gaya hidup yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Apakah kita boleh punya resolusi, tapi apakah gaya hidup kita menunjang dalam usaha kita untuk mencapai target? Sebab kalau gaya hidup kita tidak menunjang, maka bisa dipastikan kita akan gagal dalam mencapai target. Itu sebabnya mengapa 92% orang gagal, karena mereka punya resolusi yang bagus, mereka punya target yang bagus, tetapi gaya hidup mereka tidak menunjang mereka untuk bisa mencapai resolusi mereka. Seperti atlet olimpiade ya, kalau dia mau jadi juara, merebut medali emas umpamanya, atau merebut, ya toh, maka ada pola hidup yang dia harus kembangkan, yang dia harus ciptakan untuk menunjang dia supaya dia bisa bertarung memperebutkan medali yang dia mau. Sebetulnya dari pola hidupnya, ya kita bisa lihat apakah dia bisa berhasil apa tidak. Gaya hidup ya ditentukan oleh bagaimana seseorang menyusun prioritas. Dan prioritas disusun berdasarkan urutan apa yang kita anggap lebih penting dalam hidup ini. Itulah yang disebut dengan value atau nilai. Saya ulangi ya. Gaya hidup ditentukan oleh bagaimana seseorang menyusun prioritas dalam hidupnya. Dan prioritas disusun berdasarkan apa yang dianggap penting, apa yang dianggap lebih penting. Dan itulah value atau nilai. Nah, kita dapat melihat apa yang penting dari hidup seseorang dari apa yang dia berani tolak pada saat dia mendapatkan tawaran-tawaran atau pilihan-pilihan. Saya ulangi sekali lagi. Ya, kita dapat melihat apa yang penting dari hidup seseorang dari apa yang dia berani tolak pada saat dia mendapatkan tawaran atau pilihan-pilihan. What you say no to reveals your true value. Ya, pada saat Anda berani mengatakan tidak pada satu pilihan yang menyenangkan, mengungkapkan nilai Anda yang sebenarnya. Nah, saya nggak tahu tentang ibu-ibu ya, tapi istri saya dan anak saya yang perempuan juga excited tuh kemarin ngelihat Olimpiade.
bareng sama saya selama 2 minggu belakangan ini. Ya, semua mata dunia tertuju pada Olimpiade, dan puji Tuhan, Gracia Polii, salah seorang anak Tuhan yang ada di arena badminton, mendapatkan medali emas. Banyak sebetulnya kisah-kisah menarik dari para atlet dunia yang merebut medali. Bagaimana mereka berani mengatakan tidak pada saat mereka diajak shopping umpamanya. Pada saat mereka diajak jalan-jalan atau kongko-kongko. Pada saat mereka diajak makan enak, mereka nolak. Mereka nolak. Itu menunjukkan nilai yang mereka pegang. Saya secara pribadi kenal dengan Gracia Polii. Ya, udah bertahun-tahun saya kenal dengan dia. Dan saya tahu bagaimana hidupnya. Pernah suatu kali kita mau ajak dia jalan-jalan ke mall, dan dia bilang, saya nggak mau. Saya harus latihan. Saya harus kembali ke pelatnas. Jadi yang lain coba untuk ganggu dia. Ayo, masa sekali aja nggak mau gitu. Udahlah, sama kita kan jarang ketemu. Gitu. Nggak mau. Nggak mau, dia harus kembali. Dia bilang, aku harus latihan. Nah, no wonder dia dapat medali emas ya, karena pengorbanannya luar biasa sebetulnya. Pernah teman saya mau ajak dia main tenis, dia nggak mau. Dia bilang sebentar lagi saya mau ada pertandingan, kalau saya main tenis kemudian injured, cedera, saya jadi nggak bisa berangkat, repot semua nanti. Jadi itu banyak yang dia harus katakan tidak, dia tolak, dan itu menunjukkan nilai yang dia pegang. Ya. Nah, pandemi ini menyadarkan banyak orang sebetulnya. Ternyata ada hal-hal yang jauh lebih penting yang sebelumnya tidak pernah atau kurang dia perhatikan. Dan ada hal-hal yang tadinya mereka anggap penting, ternyata tidak terlalu penting, dan bahkan bisa ditinggalkan. Contohnya, banyak orang yang selama pandemi ini jadi sadar akan pentingnya kesehatan. Rupanya kesehatan lebih penting daripada uang. Ya kan, contohnya pada saat genting-gentingnya kemarin, meskipun punya uang banyak banget, tetapi kalau nggak bisa dapat tempat di rumah sakit, pas lagi butuh rumah sakit nggak bisa ada. Saya udah bantuin teman keliling sampai 10 rumah sakit, sampai oksigen di dalam ambulansnya habis, tetap ditolak. Udah dibawain duit supaya ditunjukin waktu pendaftaran, tetap aja nggak bisa. Jadi kesehatan penting. Ada orang-orang yang mulai sadar bahwa pentingnya kesehatan, pentingnya membangun imun sistem. Nah, kesadaran ini kemudian membuat beberapa orang mulai rajin olahraga, yang sebelumnya mungkin jarang dilakukan ya. Orang tua saya pun, lucu, orang tua saya pun setiap hari loh, umurnya udah 81, setiap hari naik treadmill. Itu setiap hari. Gitu, sampai kemarin masih saya cek, masih dilakukan nggak? Masih, setiap hari sampai. Ya. Nah, berarti ada suatu perubahan nilai yang menyebabkan adanya perubahan prioritas. Dan setelah beberapa bulan dilakukan, ya toh, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi ya pasti ada akibatnya kalau kita olahraga terus-menerus secara teratur. Berat badan mulai turun umpamanya, atau body fat-nya mulai rendah. Mereka jadi jauh lebih fit, lebih segar, tidurnya lebih baik, imun sistem jadi meningkat. Nah, mereka-mereka ini yang senang dengan apa yang mereka sekarang alami ya, dan mereka adalah orang-orang yang mengambil keuntungan dari pandemi. Contoh yang lain lagi, banyak orang yang mulai sadar pentingnya membangun hubungan intim, hubungan yang lebih baik antara sesama keluarga, antara suami dan istri umpamanya, atau antara anak-anak. Karena selama ini mungkin terlupakan karena mereka sibuk ya bekerja, sibuk keluar rumah, menjalankan rutinitas sehari-hari, dan tidak mengerjakan pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan di dalam rumah. Akibatnya begitu diberlakukan lockdown ya, PPKM, di mana kita tidak boleh keluar ya, atau disarankan untuk ada tetap di dalam rumah, maka apa yang terjadi? Dan banyak juga yang harus kerja dari rumah, maka apa yang terjadi? Mulai ribut deh tuh. Suami istri mulai ribut, belum lagi anak-anak online school ya.
Ya toh, mulai keributan-keributan lebih sering terjadi daripada biasanya. Mereka baru sadar pentingnya untuk membangun komunikasi atau hubungan satu dengan yang lain di dalam rumah. Contoh lain lagi, dengan adanya aplikasi Zoom seperti yang saudara semua pakai ini, sekarang mata kita terbuka bahwa ada banyak meeting yang bisa dilakukan tanpa harus pergi keluar rumah. Yang menyebabkan kita bisa lebih efisien, menggunakan waktu, bisa lebih produktif, dan masih banyak contoh lagi yang mungkin Anda bisa temukan sendiri. Tetapi semuanya ini tidak mungkin bisa terjadi kalau kita tidak mau berubah, kalau kita tidak mau melakukan adjustment. Kalau kita tidak mau berubah, maka semuanya ini hanya merupakan sebuah ide yang baik saja. Memang pada kenyataannya, perubahan itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Banyak orang yang menyukai ide perubahan, sampai dia sendiri yang dituntut harus berubah, baru dia bilang, "Ups, saya nggak mau ikutan." Nah, perubahan satu-satunya hal yang konstan di dunia ini. Ya, kalau kita mengerti ini, kalau kita sadar ini bahwa perubahan adalah satu-satunya hal yang terus akan terjadi di dunia ini, maka kita harus berteman dengan perubahan. Kita jangan sampai memusuhi perubahan. Karena suka apa tidak suka, kita akan terus bertemu dengan perubahan selama kita hidup. Contoh sekarang aja nih ya, mau ke mall, bukan cuma harus bawa KTP, sekarang ini harus bawa kartu vaksin. Itu perubahan, mau nggak mau. Ya kan? Saudara yang belum divaksin, kudu divaksin kalau mau ke mall. Sekarang banyak sekali negara-negara di luar negeri yang mengharuskan untuk, termasuk Indonesia, untuk orang menunjukkan kartu vaksin lebih dahulu sebelum bisa masuk ke negara itu. Nah, itu merupakan suatu perubahan yang sangat drastis. Bahkan nantinya akan Jepang dan negara Amerika, negara Eropa sudah mulai memikirkan kartu vaksin yang digabungkan dengan paspor dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan suatu perubahan yang terjadi. Ya. Nah, perlu diingat bahwa yang berubah adalah sistem, yang berubah adalah cara, yang berubah adalah metode. Ya. Tapi kebenaran tidak pernah berubah. Yesus tetap sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Nah, Paulus katakan, usahakanlah supaya kamu mengetahui kehendak Allah. Supaya prioritas hidupmu ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti orang bebal, dia bilang. Orang bebal itu apa sih? Orang bebal itu orang yang sudah tahu mana yang benar, tapi tetap saja tidak mau melakukan yang benar. Itu orang bebal. Dan kemudian dibilang gini, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, yang menarik di sini, kata waktu di sini yang dipakai adalah kairos. Mungkin saudara udah pernah dengar, Pak Yusia pasti sudah sering khotbahkan juga. Dalam bahasa Yunani itu ada dua kata yang dipakai untuk untuk menunjukkan waktu atau masa, yaitu kronos dan kairos. Nah, yang dipakai di Efesus pasal yang kelima ini, pergunakanlah waktu yang ada, itu yang dipakai adalah kairos. Nah, saya jelaskan kronos dulu. Kronos adalah waktu secara berurutan, atau kita kenal dengan kronologis. Ya, waktu yang secara berurutan. Sedangkan kairos menggambarkan waktu yang spesifik, waktu yang terbatas, waktu di mana sebuah peristiwa penting terjadi. Ya, itu kairos. Kronos berbicara tentang kuantitas, sedangkan kairos bicara soal kualitas. Kairos itu digambarkan seperti ini ya. Kalau seseorang pergi berburu, saya punya seorang teman ya, seorang pendeta di Amerika, kerajingan berburu. Ya, berburu binatang liar. Di Amerika memang banyak yang seperti itu. Terakhir ketemu dengan dia cerita bahwa dia itu berburu beruang. Ya, mau nembak beruang. Dia itu naik ke atas pohon. Saya bilang ini orang-orang nggak ada kerjaan. Dia naik ke atas pohon, nunggu beruang 2 hari. Nunggu beruang 2 hari.
supaya ada beruang yang muncul. Nah, selama dia nunggu, itu waktu itu namanya kronos. Dia nunggu. Dalam waktu 2 hari, di hari kedua, tiba-tiba ada beruang muncul. Nah, waktu beruang yang dia mau itu muncul, dia berpindah dari waktu kronos ke waktu kairos. Bisa ngerti yang saya maksud? Kronos itu waktu yang berjalan biasa, berurutan. Tiba-tiba ada satu momen yang jarang terjadi, yang dia tunggu-tunggu, itu namanya kairos. Yaitu binatang yang mau dia tembak ada di situ. Nah, dia cuma punya waktu sebentar, ya kan, untuk nembak. Kalau dia terlalu lama, bisa hilang beruangnya. Kalau dia kecepatan, bisa meleset tembakannya. Nah, waktu yang dia punya itu, yang sangat sedikit itu, momen di mana dia harus mengambil keputusan untuk menembak itu, itulah kairos moment. Iya, toh? Waktunya sangat terbatas, harus tepat tindakannya. Kalau dia mau beruntung, gitu, mendapatkan apa yang dia mau. Kalau enggak, ya lewat lagi, beruangnya tunggu lagi, masuk lagi ke kronos. Nggak tahu berapa hari lagi akan muncul lagi yang lain. Gitu. Nah, Alkitab berkata sebetulnya nggak sulit untuk menentukan untuk mengenali kronos ini untuk mengenali kairos ini nggak susah sebetulnya. Dalam Lukas pasal yang ke-12, Yesus katakan seperti ini, ayat yang 54 sampai 56. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila awan naik ke sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan. Dan memang hal itu terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Kemudian ayat 56 katakan, hai orang-orang munafik, rupa langit dan bumi kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, kata zaman ini di sini pakai kata kairos. Mengapa kamu tidak bisa menilai kairos ini? Nah, Yesus mengatakan bahwa kamu bisa melihat pergerakan awan. Kalau kamu lihat mendung, kamu bilang sebentar lagi bakal hujan. Hujan benar-benar terjadi. Ya, mengapa kamu tidak bisa melihat kairos? Dia bilang. Berarti kairos itu bukan hal yang sulit untuk dikenali. Bisa ngerti ya yang saya maksudnya? Kairos bukan hal yang sulit untuk dikenali. Kalau kita bisa mendeteksi perubahan cuaca, kita seharusnya juga bisa mendeteksi kairos. Kata kairos ini kita temukan juga di kisah di kolam Bethesda. Kalau saudara ingat, yaitu di kolam itu kumpul orang-orang sakit semua gitu ya. Ya, di situ Yesus menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ya, ingat nggak cerita itu? Di ayat yang keempat dari Yohanes pasal yang kelima dikatakan begini, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Ya, siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya setelah guncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Nah, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Kata sewaktu-waktu di situ yang dipakai adalah kairos. Kairos. Jadi semua orang yang sakit yang nunggu di kolam itu, ya mereka menjalani yang namanya kronos, sampai tiba-tiba sewaktu-waktu, nggak tahu kapan, sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan dan menggoncangkan air kolam. Nah, begitu air kolam goncang, mereka masuk ke waktu kairos dari waktu kronos. Nah, siapa yang pertama kali bisa mendeteksi waktu kairos itu dan masuk ke kolam itu, dia akan sembuh apapun penyakitnya. Berarti kairos bukan waktu biasa. Kairos adalah waktu perkenanan Tuhan. Waktu yang ditunggu-tunggu. Waktu yang jarang terjadi. Waktu di mana kita mendapatkan campur tangan Tuhan. Waktu di mana kita bisa mendapatkan kemudahan. Waktu di mana ada kesempatan untuk menerima mukjizat. Nah, perkara sulit yang biasanya memerlukan proses yang lama untuk selesai, karena adanya kairos, maka prosesnya bisa jadi sangat cepat. Itu karena ada perkenanan Tuhan dalam situ. Nah,
menurut saya loh ya, menurut saya, waktu pandemi ini adalah waktu yang sangat jarang terjadi, yang saya rasa seumur kita hidup, kita tidak akan lupa dengan pandemi ini. Betul nggak? Betul nggak ya? Kira-kira kita nggak akan lupa kalau kita masih dikasih umur panjang, bisa punya anak cucu, kita masih akan cerita pada cucu kita tentang pandemi ini. Waktu yang sangat spesial, waktu yang jarang terjadi. Ya, dan waktu menurut saya, waktu di mana ada anugerah khusus dari Tuhan untuk kita terima mujizat. Buat kita yang percaya kepada yang percaya katakan amin. Waktu yang Tuhan sediakan untuk kita riset, untuk kita mengatur ulang prioritas hidup kita, untuk kita mengatur ulang gaya hidup kita, mana yang lebih penting, untuk kita mengatur ulang value-value yang lebih penting dalam hidup kita, supaya kita bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bayangkan sebelum pandemi ini begitu banyak orang yang sibuk. Saudara mungkin waktu pandemi, sebelum pandemi nggak pernah datang ke NDC Women. Tapi gara-gara online sekarang punya banyak waktu, muncul di NDC Women, ya kan? Karena saudara punya banyak waktu. Dulu saudara nggak punya waktu dan selalu ada dalam keramaian, ya kan? Sekarang ini coba, ya, saya nggak tahu di mana saudara tinggal, tapi di saya tinggal sepi banget, nggak jarang kedengaran mobil lewat, ya sepi banget. Nah, bagaimana kita melihat keadaan ini? Kita diharuskan work from home, ya diminta untuk menghindari kerumunan. Bagaimana kita melihat keadaan ini? Apakah kita bisa melihat kesempatan yang baik? Apa kita melihat tidak lihat apa-apa? Dari sejak awal pandemi, saya sudah katakan kepada jemaat saya, dari bulan Maret tahun lalu, saya sudah bilang begini, bahwa dalam suasana ramai dan dalam kesibukan yang tinggi, banyak orang nggak punya waktu membangun hubungan dengan Tuhan. Membangun hubungan dengan sesama anggota keluarga aja juga jarang, gitu. Karena sibuk banget, gitu. Pulang ke rumah udah capek, udah ngantuk, tinggal tidur doang. Pagi-pagi berangkat lagi. Mendengar orang bicara dalam keramaian itu sangat sulit. Apalagi kalau kita sibuk, boro-boro mendengarkan suara Tuhan. Tapi, kapan lagi kita ada dalam suasana di mana sunyi, sepi, dan kita tidak ada dalam keramaian, kita tidak ada dalam kerumunan, kita disuruh menghindari kerumunan, kita ada di rumah. Dalam keadaan sunyi, suara kita nggak perlu teriak-teriak. Betul nggak ya? Suara kita bisa didengar dengan baik. Nah, ini menurut saya sudah peringatkan kepada jemaat saya, ini waktu yang paling baik sebetulnya untuk belajar mendengar suara Tuhan. Gitu. Belajar untuk berdoa, belajar untuk baca Alkitab lebih banyak, belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara nggak punya alasan lagi, sibuk, saya sibuk nih. Mana, kamu nggak sibuk, sekarang kamu punya banyak waktu. Saya harus pergi ke sini nih, saya harus pergi sini, saya harus keluar kota nih, saya harus ke kantor. Sekarang tidak, gitu. Sekarang kamu diberi banyak waktu, gitu. Ya kan? Jadi musim pandemi inilah musim yang khusus di mana Anda semua punya kairos moment sebetulnya untuk membangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, ya belajar mendengarkan suara Roh Kudus, membangun hubungan lebih intim dengan keluarga, ya toh. Dan terutama dengan Tuhan. Kenapa? Sehingga imanmu, iman Anda itu iman pribadi, bukan iman dalam kerumunan. Apa yang saya sebut iman dalam kerumunan? Iman dalam kerumunan itu iman nebeng, istilahnya. Banyak sudah pasti dengar orang khotbah iman nebeng. Iman yang didapatkan karena seseorang berada dalam kumpulan orang-orang beriman. Banyak orang yang berpikir mereka punya iman, tapi sebetulnya iman mereka iman nebeng, iman dalam kerumunan. Imannya berdasarkan pengalaman orang lain berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berdasarkan pengalamannya sendiri berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau saya boleh kasih ilustrasi seperti ini. Pernah suka nonton film silat nggak? Film kungfu. Atau gini deh,
Ada orang-orang yang sok jago ya, karena dia itu ngumpulnya dengan para jagoan gitu. Ngerti ya yang saya maksud? Ada orang-orang yang sok jago karena dia tuh ngumpulnya dengan para jago. Waduh, dia yang paling sok. Waduh, petantang-petenteng jalannya. Tapi giliran dia sendirian, tidak ada gerombolannya, wah dia nggak punya nyali. Ditantangin orang langsung ciut gitu lah. Nah, itu kira-kira orang-orang yang imannya iman kerumunan tuh kayak gitu. Banyak orang Kristen yang imannya iman kerumunan. Begitu dilarang kumpul, tidak lagi bisa bersekutu satu dengan yang lain, tidak bisa bersekutu dengan orang-orang yang beriman, mereka dapati sebetulnya iman mereka kecil, iman mereka lemah, iman mereka mudah padam. Nah, pandemi ini sebetulnya kesempatan untuk kita membangun iman kita sendiri. Iman yang dihasilkan dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mengapa kita butuh untuk membangun iman pribadi atau iman yang personal, saya katakan? Karena ada waktu-waktu di mana kita itu harus berhadapan dengan persoalan kita sendirian. Sama seperti seorang atlet ya, seorang atlet sebelum menghadapi pertandingan, atlet itu dikelilingi oleh banyak orang, dikelilingi oleh teman latihan dia, sparring partner namanya, atau pelatih fisik, ada pelatih teknik, ada ahli gizi, ada tukang pijetnya, dan lain sebagainya. Tapi giliran hari di mana dia harus bertanding, semua orang yang ada di sekelilingnya nggak boleh ikut. Dia harus masuk ke arena sendirian. Dia harus berhadapan dengan lawannya sendirian. Betul nggak? Saya kasih contoh ya. Ibunya Yesus itu namanya Maria. Ya kan? Maria itu hidupnya diinterupsi sama malaikat Tuhan. Dia itu tadinya mau menikah, dia sudah bertunangan dengan Yusuf. Ya toh? Tapi malaikat Tuhan datang kepada dia, kasih tahu bahwa Tuhan berkenan kepada dia supaya dia mengandung anak yang akan jadi juru selamat, dan anak itu dikandung dari Roh Kudus. Kita udah dengar ceritanya setiap kali Natalan, kita dengar ceritanya. Cuman pernahkah kita berpikir betapa repotnya jadi Maria? Sebelum dia dan sesudah dia, tidak ada orang yang pernah mengandung gara-gara Roh Kudus. Dia mau cerita kemana coba? Siapa yang mau percaya sama cerita dia? Jangankan mengandung dari Roh Kudus, ketemu malaikat aja bukan cerita yang lazim. Betul nggak ya? Artinya apa? Dia harus menghadapi persoalannya sendirian. Nggak ada yang mau percaya sama dia. Dia cerita sama tunangannya pun bukannya percaya, malah mau memutuskan pertunangan. Hal yang sama juga terjadi sama Yusuf. Coba, siapa yang mau percaya sama Yusuf bahwa Maria itu tunangannya hamil di luar nikah? Hamil di luar nikah, hamil karena Roh Kudus. Coba dia mau cerita sama siapa? Cerita sama teman baiknya, kalau dia punya teman baik namanya Agus umpamanya, dia cerita, Gus, lu tahu nggak? Si Maria itu udah hamil, tapi bukan karena gua. Loh, mana mungkin, karena siapa dong? Karena Roh Kudus. Siapa yang mau percaya? Agus bilang, lu sok tahu, lu ngaku aja, lu ngapain, ayo gitu. Ya kan? Si Agus pun sulit untuk percaya sama Maria, sama si Yusuf. Artinya Yusuf harus menghadapi persoalan sendirian. Itu sebabnya kenapa malaikat Tuhan kemudian datang kepada Yusuf untuk berbicara langsung sama dia, dan setelah itu baru Yusuf membatalkan niatnya untuk memutuskan pertunangan. Artinya apa? Artinya sekarang Maria dan Yusuf punya pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Imannya iman personal. Kenapa sih saya ngomong ini semua? Judulnya Sharing Love. Tunggu sebentar, bentar lagi saya selesai. Bentar lagi saya selesai. Coba perhatikan, salah satu yang harus dilakukan di musim ini kalau seseorang terpapar corona, apa itu? Isoman atau karantina.
Saya nggak tahu apakah ada yang pernah diisoman apa tidak di sini, atau sekarang mungkin dalam isolasi mandiri. Orang dalam isolasi mandiri itu berarti dia dipisahkan dari kerumunan, dia ada di kamar sendirian, dia harus berjuang sendirian dalam kamar isolasi menghadapi semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua pikiran negatif. Nah, puji Tuhan saya tidak pernah isoman, saya tidak pernah tidak terpapar corona juga. Saya tidak berharap saya terpapar corona juga. Tapi dari semua teman-teman yang pernah kena dan melakukan isoman, dan saya layani mereka atau saya coba hibur mereka, mereka selalu bilang yang melemahkan mereka atau yang membuat mereka seringkali tidak kuat itu adalah pada saat mereka sendirian harus berhadapan dengan pikiran-pikiran negatif yang menyerang mereka. Nah, hal yang sama juga terjadi. Ada banyak orang Kristen yang selama pandemi ini harus berjuang sendirian. Mereka tidak dapat berharap dari teman-teman mereka seiman. Mereka tidak dapat berkumpul. Kita nggak bisa berkumpul untuk menyembah sama-sama di gereja. Kita nggak bisa berkumpul untuk cell group bahkan. Nah, pada saat itulah, kalau kita nggak punya iman pribadi, maka banyak yang lemah imannya. Tidak heran kalau dalam lockdown atau PPKM ini, banyak orang yang lemah imannya, karena ternyata iman mereka iman dalam kerumunan, bukan iman pribadi. Nah, makanya sekarang kita ini dikasih kesempatan. Paulus bilang, pergunakanlah sebaik-baiknya waktu yang Anda, waktu kairos ini, waktu yang spesial ini, waktu perkenanan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Jangan malah sibuk mengeluh, kapan ini semua selesai, kapan PPKM ini selesai, dan lain sebagainya. Jangan sibuk mengeluh, karena memang hari-hari ini jahat, dikatakan. Tetapi di tengah-tengah hari yang jahat seperti ini, seperti musim corona atau musim pandemi ini, di tengah-tengah hari yang jahat ini, seharusnya kita tetap dapat menemukan kairos dan mempergunakan kairos momen itu sebaik mungkin. Di tengah-tengah hari-hari yang jahat ini, tetap ada kairos momen dari Tuhan yang tersedia buat kita. Yang percaya katakan amin atau kasih respons dalam bentuk jempol atau apa supaya saudara nggak ngantuk. Ini ada yang mulai ketiduran. Ya. Nah, bagaimana kita mempergunakan waktu ini dengan baik? Waktu-waktu ini banyak orang yang perlu bantuan, perlu kasih, perlu perhatian, perlu bantuan, pertolongan, baik secara materi maupun secara non-materi. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk berbagi kasih. Saya mau bacakan cepat saja dari Matius pasal yang ke-18 ayat 23 sampai 35. Agak panjang tapi saya bacakan cepat. Saya harap ibu-ibu juga bisa mendengarkan dengan cepat. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutang. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi kau?
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Perhatikan ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Wow. Tuhan marah kepada orang-orang yang menimbun pengampunan. Tahu ya, istilah menimbun pengampunan. Orang-orang yang terus minta Tuhan mengampuni dia, dan dia dikasih pengampunan, tetapi dia menahan pengampunan pada orang yang bersalah kepada dia. Itu kan namanya penimbun. Benar nggak ya? Itu penimbun. Nah, hari-hari belakangan ini, banyak orang nimbun obat, banyak orang nimbun tabung oksigen, dan itu dianggap tindakan kriminal. Itu dianggap Matius 18 ayat 23 dan sampai 35 tadi ada yang tanya. Matius 18 23 sampai 35. Nah, menimbun obat, menimbun tabung oksigen itu dianggap tindakan kriminal. Karena apa? Karena tidak seharusnya ditimbun. Karena ada begitu banyak orang yang membutuhkan, begitu banyak orang yang memerlukan. Hal yang sama juga terjadi di sini. Tuhan marah sama orang yang suka nimbun pengampunan, nimbun kasih. Semuanya itu Tuhan berikan kepada kita bukan untuk kita simpan, tetapi untuk kita teruskan kepada yang lain. Bisa mengerti ya? Memang kita nggak punya, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Betul, kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Tetapi yang hadir di sini, paling tidak sebagian besar, kalau tidak semuanya, sudah pernah menerima kasih Tuhan, sudah menerima pengampunan yang datangnya dari Tuhan. Itu sebabnya wajib buat kita untuk meneruskan kasih Tuhan kepada orang lain. Jangan disimpan, jangan ditimbun. Kalau tidak mau dimarahin sama Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan marah sama orang-orang yang menimbun. Mau menerima pengampunan dari Tuhan, harusnya kita juga mau memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita atau yang meminta pengampunan. Mau menerima kasih, seharusnya kita juga berani memberikan kasih kepada orang lain yang memerlukan. Dan hari-hari ini ada begitu banyak orang yang butuh kasih, butuh uluran kasih, saudara semua. Baik secara materi maupun secara perhatian. Mudah kok sekarang, umpamanya, saudara mau pesan makanan melalui aplikasi GoFood atau Grab dan lain sebagainya. Saudara, setelah selesai di situ ada tips. Saudara bisa kasih tips sama supirnya yang ngantar. Apakah saudara pernah kasih selama ini? Atau saudara bisa belikan makanan bahkan buat mereka. Ada kok di situ di aplikasi, tinggal saudara klik. Saudara bisa ikut memberikan makanan buat mereka. Dipermudah sekarang caranya. Gitu. Hal yang sangat mudah untuk berbagi kasih kapan? Sekarang ini sebetulnya. Atau hanya untuk memperhatikan orang lain. Saudara punya waktu sekarang, bukan untuk ngegosip ya, bukan untuk ngomongin orang lain, tapi untuk memperhatikan orang lain. Hanya sekedar angkat telepon atau kirim WhatsApp, bilang apa kabar, tetap semangat, I'm praying for you. Itu saya lakukan hampir setiap hari kepada semua orang di seluruh dunia. Saya tidak pernah serepot sekarang ini untuk kirim messages, untuk kirim teks WhatsApp kepada semua teman, dan tahu nggak? Sebagian besar mereka yang saya kirim messages, yang saya kirim cuman kabar aja, halo apa kabar, saya sedang kepikiran kamu sekarang, dan lain sebagainya. Itu diterima dengan sangat baik. Bahkan ada beberapa yang kemudian merasa sangat terbantu dengan apa yang saya bagikan kepada mereka. Sangat mudah sekali zaman sekarang ini untuk berbagi kasih. Suatu hari Yesus marah sama pohon ara. Lucu kalau dengar ceritanya ya. Dia mendekat ke pohon ara dan dia nggak bisa lihat ada buah di pohon ara tersebut. Tahu ceritanya ya? Kemudian dia mengutuk pohon ara itu. Dia bilang, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Murid-muridnya bingung. Ngapain juga ini orang?
pohon ara nggak ada buahnya dikutuk. Iseng banget sih gitu. No, dia sedang mengajar bahwa pohon ini disebut pohon ara karena dia harusnya menghasilkan buah ara. Pohon ini penimbun, dia ambil semua mineral-mineral, air dari dalam tanah, semua vitamin-vitamin dia ambil semua dari dalam tanah, tetapi dia nggak bisa tidak memberikan buah. Ya, dia cuma ngambil doang, ngambil aja, tapi dia tidak mau memberi dalam bentuk buah. Percuma dia disebut pohon ara, karena dia tidak menghasilkan pohon ara, buah ara sama sekali. Makanya itu dikutuk sama Tuhan. Gitu. Hidupnya hanya sebagai penimbun saja. Ibu-ibu di NDC Women, mari kita jadi distributor, jadi penerus, jadi penyalur kasih Tuhan. Jangan sebagai penimbun. Ya, pergunakanlah waktu yang jarang ini untuk menjadi saluran berkat buat orang lain. Memberikan sesuatu yang baik pada orang yang sedang senang, itu bagus. Tetapi memberikan sesuatu yang baik pada orang yang sedang dalam kesulitan, itu tidak akan terlupakan. Saya ulangi ya, memberikan sesuatu yang baik kepada orang yang sedang senang, itu bagus. Ini Grace Poli lagi senang nih, gitu ya. Dikasih banyak orang, dikasih banyak hadiah. Ya, senang aja dia diterimain semua. Saya bilang, Grace, ini waktunya menuai, terima aja semua. Kalau dikasih mobil, terima. Dikasih apartemen, terima. Dikasih duit, terima. Ini adalah bayaran dari semua pengorbanan kamu yang sudah kamu lakukan puluhan tahun. Ya kan? Tetapi yang paling diingat sama dia adalah orang-orang yang ada di situ buat dia, yang kasih dia support waktu dia gagal, waktu dia belum berhasil, waktu dia didiskualifikasi. Itu tidak akan dia pernah lupakan. So, ibu-ibu, kalau Anda mau jadi mau jadi orang-orang yang dikenang sama orang, sekaranglah waktunya untuk berbagi kasih. Saya tutup dengan Amsal 17:17, gampang sekali. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Tidak ada waktu yang lebih daripada hari-hari ini untuk bisa menemukan atau menentukan siapa kawan yang sesungguhnya. Kalau saudara lagi berhasil, semuanya lagi bagus, banyak yang mau mendekat. Saudara nggak tahu kawan yang benar yang mana. Tapi pada saat saudara lagi susah, yang lain pergi, tetap ada yang mendekat dan stay di situ buat saudara, itulah teman yang sesungguhnya. Be that kind of friend to others. Amin. .45 menit sudah selesai. Saya jarang khotbah 45 menit. Sekarang khotbah sekitar 25-30 menit, tapi ini diminta 45 menit. Waktunya pas 45 menit. Saya kembalikan kepada yang berwenang. Ya, thank you, Pak Jeff.